Shalom sahabat GKPS TV, sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, ada baiknya kita bersekutu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah ini. Kami percaya kerinduan kami akan terjawab. Rindu dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom sahabat GKPS TV. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman. Demikian firman Tuhan. Dibungkus dengan tema, mereka itu milikmu. Munya kapital. Pasti ada sukacita yang luar biasa. Sebab apa? Firman Tuhan ini menegaskan untuk setiap kita bahwa yang empunya kita adalah Allah Bapa di surga. Itu menjadi sukacita pastinya untuk setiap kita. Apalagi pagi-pagi sudah dengar firman Tuhan, lalu firman Tuhan mengatakan, mereka itu milikku, seru Tuhan Yesus. Dan kita semakin diberkati dengan kekuatan firman Tuhan ini. Kenapa? Sebab firman Tuhan ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus yang terkenal di pasal 17 ini. Sebab pasal 17 ini adalah doa Tuhan Yesus yang sering juga disebut doa imam besar. Latar belakangnya tidak lain adalah menjelang sengsara Yesus. Tuhan Yesus berdoa bukan hanya untuk 11 murid, tapi juga buat semua orang percaya. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-20. Artinya Tuhan Yesus menegaskan bahwa murid-murid adalah pemberian Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Dan itu adalah bukti kasih dan pilihan Allah sendiri. Maka sekali lagi, saudara adalah milik Tuhan Yesus. Amin. Dan disinilah kita melihat lebih lagi di ayat yang ke-6 ini, identitas murid sebagai milik Allah. Murid-murid ditegaskan bukan berasal dari dunia, melainkan milik Allah sendiri. Ketika Tuhan Yesus mengatakan mereka itu milikmu, itu menegaskan kepastian iman bahwa kita dipilih oleh kasih karunia Allah. Anda, saya, kita semua menjadi percaya, itu semua karena kasih karunia Allah. Itu semua karena anugerah Allah yang nyata untuk setiap kita. Dan disinilah Tuhan Yesus menyatakan Allah kepada umat. Artinya Tuhan Yesus mengatakan, aku telah menyatakan namamu. Ini menunjuk kepada pewahyuan karakter Allah ada dan melalui Tuhan Yesus. Maka lebih lagi ditegaskan ketika firman Tuhan mengatakan bahwa mereka itu milikmu, di sini kita mendapatkan sebuah kekuatan bahwa keselamatan sejatinya bukan karena usaha manusia mencari Allah, melainkan karena Allah menyatakan dirinya melalui Kristus Yesus. Dan lebih lagi, firman Tuhan mengatakan sebuah kesetiaan murid kepada firman. Seperti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Artinya, murid-murid menuruti firman Tuhan. Dan di sini kita mendapatkan kekuatan bahwa menuruti firman Tuhan itu sebagai tanda bahwa murid-murid sungguh adalah milik Allah sendiri. Dan sekali lagi, itu bukan
karena kekuatan mereka sendiri, tapi karena karya Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan setiap mereka. Saudara, sahabat GKPS TV, hari ini kita diingatkan akan 508 tahun yang lalu reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther, yang terkenal dengan 5 sola itu: sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, dan soli Deo gloria. Lalu bagaimana kita mengaitkan kebenaran firman Tuhan ini, doa Tuhan Yesus ini, di dalam situasi itu? Ya, pertama sekali, sola gratia, hanya oleh anugerah. Artinya firman Tuhan ini ingin mengatakan murid-murid adalah pemberian Bapa kepada Yesus. Dan sekali lagi, itu murni karena kasih karunia Allah, bukan karena usaha manusia, bukan karena usaha murid-murid ketika itu. Lalu yang kedua, sola fide, hanya oleh iman. Murid menuruti firman Allah bukan karena hukum, melainkan karena iman yang lahir dari relasi dengan Kristus Yesus. Lalu yang ketiga, sola scriptura, hanya oleh firman, ingin mengatakan identitas murid ditandai dengan kesetiaan kepada firman Allah, bukan setia kepada tradisi-tradisi di tengah-tengah dunia ini. Lalu apa yang keempat? Solus Christus, yang berarti hanya Kristus. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesuslah perantara tunggal yang menyatakan Allah Bapa kepada manusia, dan hanya di dalam Yesus. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu. Tidak ada jalan lain. Semua hanya ada di dalam Kristus. Hanya Kristus Yesus. Lalu apa yang kelima? Soli Deo gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Artinya murid-murid menjadi milik Allah dan hidup mereka diarahkan untuk memuliakan Allah Bapa saja. Tidak ada yang lain. Maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa umat percaya adalah milik Allah yang dipelihara di dalam Kristus dan dipanggil untuk setia kepada firman-Nya. Dan saudara, sahabat GKPS TV, nats ini adalah dasar reformasi yang luar biasa itu, bahwa keselamatan adalah karya Allah dari awal sampai akhir di dalam Yesus Kristus, diterima dalam iman, berlandaskan firman, dan untuk kemuliaan Allah semata. Maka apa yang bisa kita petik menjadi refleksi bagi kita saat ini, hari ini? Hal yang pertama, kita adalah milik Allah, bukan milik dunia ini. Benar, dunia ini menawarkan banyak identitas palsu, seperti prestasi, harta, jabatan, bahkan status rohani. Tapi nats kita hari ini mengingatkan bahwa identitas kita sejatinya adalah milik Allah. Maka jangan menduniakan dirimu. Lalu apa yang kedua? Keselamatan itu anugerah, bukan usaha kita. Artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan murid-murid adalah milik Allah, pemberian Bapa, itu berarti keselamatan itu tidak berawal dari manusia, tapi pure, murni dari kasih karunia Allah. Lalu apa yang ketiga? Kehidupan iman lahir dari firman Allah. Itu yang disebut dengan sola scriptura tadi. Murid-murid dikenali dari kesetiaan mereka kepada firman. Maka saudara, sahabat GKPS TV, setialah kepada firman Tuhan. Jangan sibuk oleh keberadaan dunia ini. TikTok, hoax, media sosial, dan lain sebagainya yang bisa mengaburkan
kehidupan rohanimu. Tapi biarlah kehidupan iman lahir dari bersahabat karib dengan firman Allah. Lalu apa yang keempat? Yesuslah perantara satu-satunya dalam kehidupan kita. Solus Kristus, tidak ada yang lain. Hanya di dalam Yesuslah. Dan Yesuslah yang menyatakan nama Bapa, bukan nabi lain dan juga bukan tokoh-tokoh lain. Lalu apa yang kelima? Sejatinya hidup kita adalah hidup yang memuliakan Allah. Soli Deo Gloria. Jangan memuliakan yang lain. Jangan memuliakan dunia ini. Apalagi mencuri kemuliaan Allah di dalam kehidupanmu. Dan biarlah apapun pekerjaanmu hari ini, apapun pelayananmu, bahkan apapun penderitaan pergumulan yang sedang engkau alami, arahkanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Lalu apa yang terakhir? Iman berarti percaya dan taat. Sola fide. Sahabat GKPS TV, lihatlah murid-murid itu ditandai dengan ketaatan kepada firman. Artinya, iman sejati tidak berhenti di pengakuan, tapi terlihat nyata dalam tindakan ketaatan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersuka cita bahwa kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah iman yang menyatakan kami milik-Mu terlihat nyata di dalam setiap tindakan kami. Sehingga segala sesuatunya hanya untuk puji hormat kemuliaan bagi Tuhan dalam hidup ini. Dalam kasih-Mu Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. GKPS TV.